Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Minggu 3 November 2024, umat Buddha di Ampel Gading melakukan upacara kremasi di Krematorium Komplek Pemakaman Sentong Lawang, Kabupaten Malang. Upacara kremasi itu adalah yang pertama bagi umat Buddha, khususnya di Ampel Gading Vihara Buddha Ratana. Tidaklah mudah memastikan umat Buddha Ampel Gading untuk rela jenazahnya harus dikremasi. Beberapa kali pertemuan dan perundingan harus dilakukan oleh Bante Sri Ratano Mahatera bersama warga Buddhis dengan berbagai alasan, baik spiritual maupun non-spiritual. Secara spiritual, tentu Bante Sri Ratano Mahatera telah banyak membabarkan penyempurnaan jenazah melalui kremasi dalam rangka penyempurnaan kematian dari setiap manusia. Dikatakan bahwa 4 unsur penciptaan manusia tidak lain adalah unsur tanah, air, udara, dan api. Dari penjelasan seperti itu, maka umat Buddha Ampel Gading bersepakat untuk melaksanakan kremasi pada setiap umat yang meninggal dunia. Pertimbangan non-spiritual adalah bahwa lahan pemakaman semakin hari semakin berkurang. Itulah sebabnya jalan kremasi adalah jalan yang paling efektif untuk menanggulangi sempitnya lahan pemakaman saat ini. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Wihara Buddha Ratana Ampel Gading melalui Bante Sri Ratano Mahatera berkeinginan untuk membangun sendiri krematorium di Ampel Gading. Namun lagi-lagi terhalang oleh perizinan, terutama perizinan dari desa setempat. Itulah sebabnya Bante Sri Ratano Mahatera berharap ada kemudahan soal perizinan mendirikan krematorium di wilayah Ampel Gading. Hal tersebut tentu perlu musyawarah warga setempat, sekaligus ada pihak yang bisa menjembatani perundingan. Minimal dari tokoh masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, ataupun organisasi kelompok masyarakat yang peduli akan toleransi.
Mari kita menenangkan batin dan pikiran kita seiring dengan membangun pikiran kita dan cinta kasih dalam diri ini. Khususnya kita limpahkan kasih sayang kita kepada saudara Budi Astiani. Semoga selanjutnya senantiasa memperoleh kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan, dan juga semoga semua yang tampak atau tidak tampak turut berbahagia atas niat dan jasa-jasa baik kita bersama. Meditasi kita mulai. Selesai sampai sata bahwa Yesus kita semoga saya hormati para samadara, para romo lamani, Bapak Ibu Saudara sedang dan juga sang pemimpin keluarga dari mendiang Budi Astiani. Hari ini kita tanggal 3 bulan November. Kita bersama-sama mengantarkan Budi Astiani untuk penyempurnaan dalam proses kehidupannya, yang mana ini adalah akhir dari kelahiran saat ini sebagai Budi Astiani, yang mana menuju ke alam-alam selanjutnya, yang mana harapan kita sudah barang tentu terlahir di alam-alam yang bahagia, alamnya para diwata atau alam surga. Tentu yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan kepada keluarga daripada Budi Astiani, kepada suami yang dicintai, kepada anaknya, kepada para orang tuanya, yang mana kemudian pada hari ini pula penyempurnaan jasad yang Budi Astiani ini dengan dikremasi, yang mana sesungguhnya proses kremasi yang dilakukan salah satu umat di Ampel Gading, Budi Astiani ini adalah yang pertama. Yang mana bahwa beberapa tahun yang lalu umat Buddha di Desa Ampel Gading yang juga didukung Wihara Dinabit Sukorame, Wihara Buddha Rakita, dan bersama-sama dengan Wihara Buddha Ratana ini mengambil langkah-langkah membangun budaya Buddhis, budaya umat Buddha, yang mana yang memiliki dasar-dasar
bagaimana pemikiran itu suatu ketika muncul pada saat kita biasanya sebagai masyarakat pada umumnya kita punya leluhur. Biasanya kita nyekar ke tempat di mana leluhur-leluhur kita tiada dimakamkan itu. Khususnya di desa Ampel Gading saat itu terasa sangat padat. Jadi makam yang ada itu sangat padat saat itu. Mau bawa barang dan lain sebagainya biasanya agak susah. Nah, dari sana akhirnya muncul pikiran bahwa bagaimana kita. Nah, jadi kemudian dipikirkan, apakah memang kita ini umat Buddha hanya harus di makam saja. Nah, dari sanalah kemudian kita perlahan berbincang-bincang dengan para pengurus, mungkin 2-3 tahun kelihatannya kita memperbincangkan itu. Dan pada akhirnya kemudian setelah berbincang-bincang maka muncullah sesungguhnya apa kematian itu. Nah, kematian ini tidak lain adalah proses di mana akhir dari sebuah kelahiran itu akan ditutup oleh kematian. Nah, maka kelahiran ini tidak lain adalah munculnya perpaduan unsur-unsur yang biasa kita kenal dengan pancakanda. Nah, pancakanda itu apa? Yang satu itu tidak lain adalah nama, faktor-faktor batin. Nah, faktor batin itu ada apa? Sesungguhnya faktor batin itu sendiri 4 yang kita kenali. Ada bentuk pikiran, ada perasaan, ada ingatan, dan ada kesadaran. Itulah faktor-faktor yang kita sebut sebagai batin. Nah, berikutnya selain nama, apa berikutnya? Tidak lain adalah rupa atau fisik atau jasmani ini. Nah, jasmani ini sesungguhnya apa? Ternyata ketika kita kenali bahwa jasmani ini yang disebut oleh guru agung kita yaitu Catuk Mahabhuta, 4 unsur, yang mana 4 unsur itu antara lain adalah tanah, air, api, dan udara. Nah, maka ketika seseorang meninggal itu sesungguhnya perpisahan antara batin dan fisik jasmani itu. Kekuatan batinnya itu seperti kita, kalau saya biasanya begini, biasanya kan saya tidak selalu tinggal di Ampel Gading, biasanya pergi kemana-mana. Oh, nanti itu dibuat begini ya, bursa sama kantor modelnya begini. Nah, itu akhirnya menjadi kekuatan. Orang-orang Ampel Gading bingung, sibuk, bagaimana ya caranya? Akhirnya jadilah sebuah bangunan kantor dan bangunan. Begitu kira-kira. Bukan saya, fisik saya yang kerja, tetapi saya hanya berpikir bagaimana akhirnya jadi. Nah, itu adalah gema daripada kekuatan batin itu, kekuatan pikiran itu. Begitu. Maka seperti Budi Astiani, seperti dengan apa yang terbayangkan, sudah barang tentu yang dilandasi kebajikannya, keyakinannya terhadap Buddha Dharma itu akan berlangsung. Ketika kekuatan bajik yang mewarnai bentuk-bentuk batinnya ini, maka akan berlangsung selanjutnya ke alam-alam kedewaan, alam-alam surga. Begitu. Nah, dan fisiknya saat ini ditinggalkan, sudah tidak cocok lagi. Mungkin dengan imajinasi yang baik itu, wah ini fisik yang lama ini tidak cocok ini, sehingga waktunya ditinggalkan. Nah, begitu. Maka fisik itu kemudian juga akan berproses sendiri. Nah, akan berproses kemana? Ya kembali ke unsur-unsurnya masing-masing. Tanah
kembali ke tanah, api kembali ke api, air kembali ke air, udara kembali ke udara. Begitulah. Maka bagaimana cara umat Buddha menyempurnakan jasad ini? Bagi umat Buddha, dalam keyakinan umat Buddha, itu bergantung saja. Ketika ditanam condong pada dominannya unsur tanah, apakah unsur tanah saja? Ya tetap akhirnya terurai. Ketika jasad itu ditanam, dibantu dengan bakteri, dibantu dengan belatung, begitu, akhirnya terurai, menguap, air kembali ke air, udara kembali ke udara, unsur apinya juga kembali. Nah, di dalam tanah dimakan belatung, ulat-ulat, cacing-cacing, dan seterusnya. Nah, bagaimana berarti kalau misalkan dengan cara lain? Nah, macam-macam. Bisa juga dengan misalkan udara seperti takor. Nah, ini hanya diangin-anginkan saja, lama-lama juga dibantu yang lain terurai juga, begitu. Apakah ada yang lain? Bahkan mungkin bagi kita sangat ekstrim. Kalau saudara kita di Tibet sana, nah umat Buddha di sana itu karena banyak hal kondisinya yang sedemikian, maka suatu ketika yang sekarang disebut dengan pemakaman langit. Nah, jadi bagaimana pemakaman langit? Jadi jenazah ini diurai, dibantu manusia dan burung-burung pemakan bangkai. Jadi biasanya bisa dipotong-potong begitu, kemudian diberikan makan kepada burung-burung. Itu adalah sesuatu yang wajar dan lazim bagi umat Buddha. Tubuh ini kemudian didonorkan, didonasikan kepada para dokter untuk penyelidikan, itu juga lazim. Dipotong-potong, mungkin dikenali, itu juga bagian. Jadi bagi umat Buddha bagaimana itu tidak masalah, begitu. Jadi pola-pola ini adalah lazim saja, karena jasad ini ya jasad, tidak berbeda lagi dengan bentuk-bentuk yang lain seperti ada pohon-pohon ini juga 4 unsur itu, begitu. Nah, maka setelah berpikir demikian berkaitan dengan makna atau tubuh dan jasmani berkaitan dengan kematian, selanjutnya umat tadi juga didasari pengingatan pada yang lain. Selain pemakaman semakin sempit, pemikiran kematian adalah proses sedemikian rupa. Nah, berikutnya adalah mengingat guru agung Sang Buddha sebagai guru utamanya, atau mungkin bahasa umum sebagai nabinya umat Buddha, mungkin gitu ya.
dengan sabar dan tabah dan tetap memiliki semangat. Nah, nanti keluarga duka untuk menekan tombol. Dan sekali lagi mari kita ini dengan doa semoga proses kremasi mendiang Ibu Budi Astiani berlangsung dengan lancar. Ya, jadi umat Buddha khususnya di Wihara Buddha Ratana Desa Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Memang mereka pernah membuat kesepakatan, yaitu bahwa penyempurnaan jenazah ketika umat Buddha meninggal itu adalah dikremasi atau dengan perabuan atau pengabuan. Nah, yang didasari yang tidak lain pemikiran pemakaman semakin sempit. Kedua, makna dari kematian itu sendiri. Ketiga adalah dari Sang Buddha sebagai guru agung, atau secara umum mungkin orang ada yang mengatakan wah ini nabinya umat Buddha. Nah, bahwa beliau Sang Buddha itu dikremasi. Maka sangat wajar bila umat Buddha sebagai murid ini mengikuti jejak sang guru. Dan yang keempat adalah membangun nilai-nilai budaya. Dalam arti kita berpikir baik, berpikir positif, bahwa selain menumbuhkan budaya yang dalam arti memiliki nilai-nilai kandungan seni dan makna, juga memberikan peluang bagi masyarakat lain bahwa pemakaman ini bisa katakanlah bisa digunakan oleh masyarakat yang memang harus dimakamkan. Nah, ini tentunya. Dan setelah ini menjadi kesepakatan umat Buddha, memang pada akhirnya ternyata kami memang masih memiliki kendala, yaitu tidak lain setelah ada tempat yang sebenarnya kita siapkan, yang mana tempat itu kita pandang juga pantas karena berdekatan dengan pemakaman umum di desa yang letaknya juga tidak dekat dengan pemukiman penduduk. Nah,
Maka di sana sebenarnya kami ingin berencana untuk membangun sebuah krematorium atau pembakaran secara sederhana gitu. Nah, namun ternyata suatu ketika disampaikan kepada para pihak, khususnya kepada pihak desa yang mana selanjutnya belum mendapatkan persetujuan dan perizinan. Nah, maka sejak saat itu ya kami masih berharap agar suatu ketika ini bisa, karena saat itu jikalau waktu itu diambil dengan cara voting dan kelihatannya tidak ada ya pasti tidak memungkinkan dengan cara yang pernah dilakukan. Nah, oleh karenanya kami juga sebenarnya banyak komunitas juga mendukung bahwa bukankah ini hal yang lazim dan memang seharusnya mendapatkan persetujuan. Jadi sebenarnya banyak pihak juga yang mendukung kami, tetapi kami berharap suatu ketika pihak Desa Ampel Gading juga bisa memberikan restu tentang keinginan umat Buddha. Nah, itu dari pihak administrasi desa gitu. Kemudian kendala-kendala yang lain, tidak lain berkaitan umat Buddha sendiri, ini sebagian juga masih mungkin ada keraguan karena belum terbiasa. Nah, sehingga semoga dengan berlangsungnya waktu, pada suatu ketika dengan pengalaman seperti saat ini, Budi Astiani yang saat ini dikremasi, nah semoga suatu ketika juga umat Buddha yang lain tidak menjadi ragu lagi ketika penyempurnaan jenazah itu kemudian dikremasi atau diperabukan. Kalau dilihat dari sisi struktur bangunan krematorium, sebenarnya tidak menimbulkan polusi udara yang berlebihan. Sebab dalam praktek kremasi tidak menggunakan kayu bakar. Bahkan asap pun tidak tampak menyebar di sekitar bangunan krematorium. Hal tersebut tentu sangat diperhitungkan teknik sesuai dengan perkembangan teknologinya. Apalagi letaknya jauh dari pemukiman warga. Proses kremasi jenazah almarhum Ibu Budi Astiani, istri dari Bapak Rudi, pada saat itu tidak memakan waktu terlalu lama. Sekitar 1,5 jam saja, prosesi sudah selesai. Pengabuan pun juga sangat rapi. Petugas krematorium memandu keluarga dan peziarah untuk mengambil tulang dan abu yang tersisa, untuk kemudian digiling halus menjadi abu. Abu jenazah tidak dilarung ke lautan ataupun sungai, akan tetapi disimpan di dalam guci yang kemudian bisa dibawa pulang. Seroknya. Baik, saya selaku suami dan juga keluarga besar dari Budi Astiani menyetujui atas kremasinya Budi Astiani, dan semoga berkah kebajikan dari Budi Astiani berlimpah mendukung, mengondisikan untuk Budi Astiani terlahir di alam bahagia. Demikian, sadu, 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 sadu.
Upacara kremasi yang pertama dilakukan oleh umat Buddha khususnya di Ampel Gading tersebut bisa menjadi contoh bagi umat Buddha yang lain dimanapun daerahnya.
Ya, terima kasih. Sini kami sebagai sesepuh Wihara Buddha Ratana yang ada di wilayah Desa Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo, dengan adanya pemikiran pelaksanaan kremasi bagi umat kami yang ada di wilayah Ampel Gading. Bersamaan dengan ini, satu-satunya untuk mengawali dalam pelaksanaan kremasi yang dilakukan di tempat kremasi di Lawang, di daerah Sentong sini, ini saudari kami yaitu Tian Budi Astiani. Nah, ini salah satu bagi kami sebagai sesepuh, sebagai pahlawan umat Buddha yang untuk mengawali melakukan penyempurnaan jasad melalui kremasi. Semoga dengan niatan baik bagi semua keluarga dan dukungan semua umat Buddha yang ada di Ampel Gading ini, Mediang mendapatkan kesempurnaan di dalam kehidupan berikutnya. Terima kasih atas komunikasi kami, dan semoga apa yang bisa kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kami umat Buddha yang ada di wilayah Malang Raya. Terima kasih. Kesepakatan umat Buddha sampai kemudian punya data kesepakatan saat itu tidak kurang lebih memang hampir 3 tahun kita mulai berbincang-bincang tentang hal-hal ini, yang kemudian akhirnya suatu ketika menjadi pematangan bersama bahwa dengan alasan 4 poin utama itu kemudian akhirnya umat Buddha sebenarnya bersepakat dan menandatangani sebuah nota kesepakatan bersama begitu, yang isinya bahwa penyempurnaan jenazah umat Buddha Wihara Buddha Ratana di Ampel Gading itu diputuskan dengan cara dikremasi. Ya, harapan kami untuk umat Buddha yang ada di Malang Raya bahwa ya kremasi adalah hal yang lazim, yang mana kita sebagai umat Buddha saya kira wajar bila kita berpikir kremasi itu salah satu yang memungkinkan menjadi tata cara kita, sehingga dengan cara itu sesungguhnya kita bisa membangun sebuah nilai sinergi kebersamaan, kemudian mengandungi nilai-nilai budaya, dan juga hal ini bisa menjadi satu komoditas tersendiri yang bisa menjadi sebuah keberagaman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dan sudah barang tentu hal itu bisa menjadi perhatian dan juga menjadi sebuah warna-warni kehidupan yang membuat dunia itu menjadi indah. Saya kira begitu. Dengan terlaksananya upacara kremasi di wilayah Sentong, Kabupaten Malang, umat Buddha di daerah lain berharap agar ada kemudahan perizinan untuk mendirikan krematorium sendiri. Hal itu diharapkan dengan tujuan untuk mempercepat jarak tempuh sekaligus biaya yang dikeluarkan dalam upacara kremasi. Samba Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samba Sambuddhassa. Saranang gacchami, dhammang saranang gacchami,
sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Watta sanghara upadawaya dhamino uta samsayo. Semoga apa yang menjadi harapan umat Buddha di wilayah Malang Raya khususnya dan dimanapun wilayah di Nusantara agar ada kemudahan perizinan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.